وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para bapak sekalian dan para ummahat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Pada kali ini kita lanjutkan kajian kitab Risalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah ila ahadi ikhwanih. Yang mana ini pertemuan terakhir kita untuk sesi sebelum Ramadan. Maka pada bulan Ramadan kita liburkan dan mungkin beberapa pekan di awal Syawal ya, dan akan kita lanjutkan mudah-mudahan biiznillah taala di pertengahan Syawal insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita untuk Ramadan kali ini dan seterusnya dengan umur yang panjang di atas ketaatan, keberkahan, kemudahan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kenyamanan serta ketentraman hidup sampai akhir hayat menuju husnul khatimah. Kemudian para jemaah sekalian rahimakumullah, berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wa umurun qad fa'alaha ala wajhil hidayati wa huwa muhtajun ila an yahdiya ghairahu ilaiha. Ini masih tentang manusia dan juga hidayah. Ada beberapa kondisi, ada beberapa perkara atau hal yang telah dilakukan oleh seorang hamba di atas jalur hidayah. Jadi hamba itu sudah melakukan dengan baik. Hamba tersebut dalam beramal, misalnya salat, sudah bagus. Puasanya juga bagus ketika itu. Tapi wa huwa muhtajun ila an yahdiya ghairahu ilaiha. Kendati pun dia telah menunaikan amalan sesuai petunjuk Allah, tapi dia tetap butuh untuk menunjuki orang lain kepada amalan tersebut. Maka para bapak yang udah sholat
tunjuki anak istri sholat, bimbing anak istri untuk sholat. Para bapak yang rajin sedekah, ajarkan dan contohkan anak dan istri untuk rajin sedekah pula. Ya, dan pihak lain, tapi yang lebih utama anak istri dulu. Begitu. Jadi kita tidak hanya benar sendiri, melainkan kita juga ngajak orang lain ke kebenaran. Kalau kita sudah dapat hidayah, lalu ada step berikutnya yang merupakan hajat dan kebutuhan kita. Apa kebutuhan kita? Yaitu kebutuhan untuk menunjukkan orang lain kepada kebaikan tersebut. Kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, afwan. Kata Nabi SAW, di sini di dalam Sahih Bukhari, an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba putra, tahu nggak depannya apa? Ingat nggak? An yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Allahul musta'an. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba, ahsanta, jazakallahu khairan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai dia tuh pengen orang juga mendapatkan apa yang dia suka untuk dirinya. Jadi kalau kita sudah baik sholatnya, kita juga pengen orang lain yang kita sayang itu sebaik kita sholatnya gitu loh. Ya, jadi nggak sendirian gitu aja di atas siratal mustaqim, anak istri ditelantarkan dari segi keagamaan, enggak. Dari sini kita kalau sudah benar dalam satu hal, kita juga butuh untuk menunjukkan orang lain ke kebenaran tersebut. Wa yurshidahu, membimbing orang lain. Wa yansahahu, atau menasihati orang lain. Fa ihmaluhu dzalika yufawwitu alaihi minal hidayati bihasabih. Ada perumpamaan gini, atau secara contoh, dengan contoh. Kalau misalnya kita melakukan suatu amal, tetapi amalan kita tersebut kurang diberi hidayah oleh Allah, atau tidak diberi hidayah oleh Allah, maka pasti kita tidak punya ruh untuk memberikan orang lain petunjuk terhadap amalan tersebut. Saya kasih contoh. Kalau kita sholat, kemudian sholat kita ini ternyata enggak Allah berikan taufik, enggak ada isi, enggak, ya ngambang gitu aja sholat kita. Maka mestilah biasanya kita juga enggak begitu semangat untuk menunjukkan orang lain agar sholat. Bisa dipahami enggak jemaah di sini? Gini, atau hal lain. Kalau kita malas belajar, pasti kita nggak berkenan untuk memotivasi orang untuk belajar. Iya. Kalau kita malas baca buku, pasti hambar nasihat kita ketika menasihati orang supaya baca buku. Misal kita menasihati anak kita, nak, ayolah baca buku nak. Padahal kita sendiri nggak pernah baca buku. Pertama, nasihat kita hambar. Kedua, anak itu akan membalikkan kalimat. Bapak aja nggak baca buku, ayo. Atau bapak itu, nah jadilah anak soleh, jangan kayak bapak. Emang bener sih, jangan kayak bapak. Bapak aja nyesel jadi bapak-bapak nih. Kamu jangan kayak bapak ya, gitu. Ya, memang nasihat itu tulus, tapi nggak cukup kita berhasrat agar anak kita soleh sementara diri kita masih berbaur dengan kenistaan. Ya. Nggak cukup dengan nasihat itu. Maka kalau hidayah untuk
amalan kita saja kurang, maka begitu juga hidayah untuk mengajarkan dan mencontohkan pada orang pasti kurang. Oleh karena itu, kalau pengen kalimat kita itu ada ruhnya, diterima oleh orang, dikabulkan ke pintu gerbang hati manusia, di antara faktornya adalah amalkan dulu apa yang kita nasihati itu. Maka orang yang cuma ngomong doang, itu tidak ada ruh dalam kalimatnya. Kalaupun ada, sejenak, dan orang akan mengetahui aibnya dia. Iya. Apalagi kalau orang sudah mengetahui aibnya dia, ngomong doang ini Ustadz, asli nggak kayak gitu. Nah, kita butuh hidayah untuk amalan pribadi kita, pun kita butuh hidayah juga untuk mengajarkan orang lain akan amalan tersebut. Kalau ternyata untuk amalan pribadi kita ini kita kurang hidayah, maka kurang hidayah pula kita kurang hidayah pula dan kurang hasrat pula kita untuk mengajarkannya pada orang, karena kita sendiri nggak memiliki secara komplit amalan tersebut. Kayak tadi kita contohkan, ya kita malas belajar, maka pasti kita juga kurang ruh dalam nyuruh orang belajar. Ya begitu. Kama anna hidayatahu lil ghair wa ta'limah wa nushah yaftahu lahu babal hidayah. Sebagaimana juga kita memberi hidayah atau memberi petunjuk atau pengajaran, bimbingan kepada orang lain, mengajarkan orang lain, menasihati orang lain, itu juga bisa membuka buat dia pintu hidayah. Bisa diartikan begini juga. Ketika kita mengajarkan orang lain suatu ilmu yang kita juga amalkan, maka dengan pengajaran itu terbuka pintu hidayah buat orang lain, dan terbuka pula pintu hidayah lainnya buat diri kita. Bisa dipahami? Kita ngajarin orang, kayak saya ngajarin bapak-bapak suatu ilmu, suatu faedah yang menginspirasi untuk semangat beribadah misalnya, maka itu menjadi pembuka pintu hidayah buat bapak-bapak, dan juga pembuka pintu hidayah buat saya untuk mendapatkan hidayah baru atau ilmu baru atau manfaat atau pahala. Makanya orang yang berilmu itu hendaklah dia melakukan nasrul ilm, sebarkan ilmu, jangan minyak goreng itu diapain? Ditimbun sendiri. Jangan di minyak gorengi, gitu. Jangan ditimbun sendiri ilmunya itu. Ajarkan orang lain, sebarkan pada orang lain. Ada yang mengatakan zakatnya ilmu adalah amal. Ada yang mengatakan zakatnya ilmu adalah mengajarkan kepada orang lain. Dan ilmu ketika dizakati ia seperti harta, akan berkembang pahalanya dan akan berlimpah akibatnya, baik kebaikannya. Makanya dikatakan oleh para ulama, min asbabi ziyadatil ilmi an yu'alliman insanu ma 'alima. Di antara sebab tambahnya ilmu adalah ia mengajarkan kepada orang lain apa yang ia ilmui. Itu di antara penyebab bertambahnya ilmu. Jadi ketika kita punya ilmu, baik itu baru tahu atau sudah lama tahu, kemudian kita ajarkan pihak lain dengan ikhlas, maka insya Allah Allah bukakan untuk kita petikan gerbang ilmu lainnya. Kaidah seperti ini luas, bukan hanya di masalah ilmu, segala masalah khair, kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan wasanajzil muhsinin. Kami akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Walaupun dalam urusan dunia, dalam urusan harta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma naqasa malun min shadaqah." Atau dalam redaksi lain, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Ada dua redaksi, samalah artinya. Tidak berkurang sedekah harta, atau tidak berkurang harta yang tergolong sedekah.
Bahkan sedekah itu akan menambahkan dan melimpahkan. Tayyib. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan waqi' dan realita. Karena realita zahirnya, kalau kita sedekah, maka nominal harta kita berkurang seketika. Betul, benar enggak? Secara zahirnya, realitanya gitu. Kita punya uang 5 juta, kita sedekah 1 juta. Baik hitungan matematika, logika, dan realita, sisa berapa? Ya 4 juta. 4 juta. Mau dicari-cari juga 1 juta ya udah ke kantong orang. Udah 4 juta. Loh, tapi Nabi SAW mengatakan tidak berkurang sedekah dari harta itu. Enggak berkurang. Berarti artinya apa? Bukan flat sama nominal, bukan. Tapi sedekah itu malah melimpahkan. Baik, sekarang pahami melimpahkan di sini. Artinya melimpahkan berarti dia sedekah itu membuka gerbang pahala keberkahan. Yang keberkahan itu tidak mesti berupa harta dari jenis yang sama. Ini yang perlu difahami baik-baik. Sedekah, ganjaran duniawinya itu tidak mesti harta yang sama nominalnya atau lipatannya atau bentuknya atau uangnya, rupiahnya, nggak mesti. Karena boleh jadi ganjaran di antara ganjaran duniawinya mencegah bala, yang itu jauh lebih mahal dibandingkan nominal yang Anda sedekahkan 1 juta. Coba 5 juta, sedekah 1 juta buat anak fakir miskin. Baik, alhamdulillah 1 juta. Buat beasiswa dia 3 bulan sekolah misalnya. Masya Allah sedekah. Apalagi ini yatim pula. Wah Masya Allah. Yang Rasul janjikan ana wa kafilul yatim kahatain. Aku dan penanggung anak yatim itu segini dekat di surga nanti. Dan Rasulullah SAW berada surga paling tinggi. Jadi otomatis orang yang menafkahi anak yatim atau yang semanzilah dengan anak yatim, maka surganya tinggi nanti buat dia. Taib. Oke, itu kan akhirat jelas. Kalau akhirat, kalau surga nggak bisa lah dunia itu nyamain sedikit pun, setitik pun. Tapi sekarang apa ganjaran duniawinya? Boleh jadi gara-gara 1 juta itu dia sedekahin, maka dia suatu ketika mungkin naik motor atau naik mobil, hampir ketabrak dan alhamdulillah selamat. Sekiranya dia ketabrak, anggaplah dia cuma jatuh lah di aspal. Yang boleh jadi kemudian mungkin ada bergeser jangan lecet doang Pak, nggak seru kalau lecet. Tulang bergeser. Atau kayak saraf kejepit, keseleo dan setan. Harus ke dukun tulang atau dukun pijit. Dan dukun pijit kurang bisa percaya misalnya ke rumah sakit. Ternyata kasusnya besar ini. Masya Allah. Berapa? Bisa jadi berlipat-lipat puluhan juta, ratusan juta bisa jadi. Kalau dia ketabrak, tapi dia selamat. Dan ternyata memang Allah takdirkan dia selamat disebabkan sedekah 1 jutanya. Maka sekarang kalau memang mau ditaruh dengan nominal uang, nggak ada apa-apanya lipat gandaan dari Allah dibandingkan dengan nominal sederhana sedekahnya dia. 1 juta tuh nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan balasan dari Allah. Wallahi nggak ada apa-apanya. Maka ini lihat kebaikan ya. Ketika sifatnya kebaikan ketika sifatnya transitif, mutaaddi, membutuhkan objek, bukan hanya untuk diri sendiri, maka itu membuka pintu-pintu kebaikan. Kita misalnya sedekah ke anak yatim ini untuk biaya sekolah dia 1 juta, itu kan membuka pintu hidayah dan kebaikan buat anak yatim ini, ya enggak Pak? Dan juga mungkin untuk keluarganya, untuk ibunya mungkin yang mungkin suami sudah meninggal atau sakit keras. Kemudian itu juga membuka pintu hidayah buat kita. Coba sekarang Nabi SAW memerintahkan kita, kalau antum pengen melembutkan hati antum ngapain? Elus-elus kepala anak yatim. Anak yatim Pak ya, bukan udah gede tapi udah gak punya bapak, itu bukan anak yatim lagi. Nah kalau kayak gitu mah bapak-bapak ini juga bapaknya udah meninggal, masa saya elus-elus juga gitu kan? Enggak, mah anak yatim.
usia belum balik, halus-halus palanya, dia sudah tidak berbapak. Itu melembutkan hati. Ini amalan yang banyak orang nggak melakukannya. Walaupun sudah ngaji, nggak melakukannya. Dan mungkin termasuk saya dan Anda. Karena ego kita. Karena kita tuh mikirin diri sendiri, harta kita, kemudian yang penting hidup sih, udahlah nggak usah ngurusin itulah. Ngapain ngurusin orang, udah kita aja berabe. Sebenarnya nggak berabe. Yang bikin berabe itu malah justru ngurusin diri sendiri. Karena kalau kita ngurus diri sendiri nih, pusing dengan diri sendiri. Karena kita aja nggak beres. Tapi kalau kita ya ngurus diri sendiri, tapi juga kita peduli sama orang, Allah yang akan menolong dan mengurusi kita. Kata Nabi SAW, Wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Jadi kalau kita cuma ngurus diri sendiri, nggak pernah nolong orang, kita akan menyerahkan urusan pada diri sendiri. Capek jadinya. Tapi kalau kita kadang-kadang ngebantu orang, simpati sama orang, Allah yang akan atur kita nanti, urus kita. Dan begitulah kebaikan-kebaikan yang sifatnya membutuhkan objek, membuka pintu-pintu kebaikan lainnya. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, Ya bna Adam, anfiq unfiq alaika. Wahai putra Adam, infaklah, aku akan infakkan atasmu. Artinya apa? Allah akan bukakan buatmu pintu rezeki gara-gara kamu infak. Lihat, ini berarti kan infak ini malah justru membuka, bukan menutup. Kalau kita tutup, maka tertutuplah itu pintu rezeki. Tapi kalau kita buka buat orang lain, maka terbuka pula dari Allah buat kita. Ini janji-janji dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Ya begitu. Maka hal-hal seperti ini sangat perlu untuk kita perhatikan. Kita punya dapat hidayah dalam urusan mencari rezeki, maka kita butuh hidayah dari Allah untuk apa? Men-spending rezeki itu untuk orang-orang yang berhak juga mendapat dan menikmatinya. Kalau misalnya kita punya bapak-bapak misalnya yang sudah pensiun, ada lah uang pensiunan 4 juta misalnya, dan ternyata hidup kita udah enak, rumah udah punya, nggak ngontrak lagi, paling bayar listrik doang. Makan sehari itu pun sederhana. Anggaplah 1 juta buat orang lain misalnya. Maka ini berarti Masya Allah saham yang baik untuk akhirat dan juga dunia kita. Saham yang sangat baik. Maka infakkanlah, maka Allah akan nafkahi untuk kita. Mungkin saja bukan berupa nominal duit, tapi keselamatan di dunia dari mara bahaya dan musibah. Tapi juga kalau misalnya kita kena musibah, ya jangan juga kita kena musibah nih, kemudian butuh dana banyak ternyata nggak ada. Jangan juga kemudian menyesal, ini gara-gara saya waktu itu infak, tabungan saya habis. Ini gara-gara si Panjul nih, gara-gara dia uang saya habis nih. Sekarang mau bayar operasi nggak ada duit nih jadinya. Coba kalau waktu, ini setan ini. Coba kalau dulu saya nggak ngasih dia. Ada kali, ya ini setan, ini kalimat setan. Boleh jadi kalau misalnya dia nggak ngasih si Panjul berapa juta, mungkin aja dia kena musibahnya lebih parah lagi. Iya, ini udah sedikit nih. Jadi kalau ada orang berbaring operasi, orang berbaring gitu, saudara kita, orang siapa, terus dia bilang, coba kalau misalnya dulu saya nggak ngasih duit ke dia, mungkin biaya operasi bisa saya tombokin dah, kata orang yang lagi berbaring ini. Kita bilang, Pak, kalau waktu itu sampean nggak infak, mungkin sekarang sampai udah mati kali gitu. Iya, mungkin musibahnya lebih besar. Berarti ini udah Allah peringan sebenarnya. Jadi nggak boleh ngomong kayak gitu, bisa batal itu amalannya gara-gara menyesali perbuatan saleh. Begitu ya jemaah sekalian. Jadi kebaikan, Masya Allah, kebaikan itu kalau kita sebarkan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan yang baru buat kita dari kebaikan demi kebaikan. Kama fi du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Sebagaimana doa Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin ghaira dhallin wala mudillin silman li awliyaika harban li a'daika nuhibbu bi hubbika man ahabbaka wa nu'adi bi adawatika man khalafaka. Dalam doa ini Rasulullah bilang, Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiaskanlah kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, jadikanlah
kami ini petunjuk-petunjuk yang mendapatkan hidayah. Ghairu dhalin wala mudhillin. Jangan jadikan kami orang yang sesat, jangan jadikan kami orang yang menyesatkan. Silman li auliyaika. Jadikanlah kami orang yang dekat, selamat atau baik terhadap wali-walimu ya Allah. Harban li a'daika. Jadikanlah kami orang yang memusuhi musuh-musuhmu ya Allah. Nuhibbu bihubbika man ahabbaka. Kami mencintai orang yang engkau cintai Allah dengan sebab cintamu kepada orang-orang ini ya Allah. Wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka. Dan kami memusuhi orang yang menyelisihimu dengan sebab engkau memusuhi orang-orang ini ya Allah. Syahidnya dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, yaitu Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami para pemberi petunjuk yang mendapatkan petunjuk. Ya, para pemberi petunjuk. Maka kata Ibnu Qayyim di sini, wa qad athna Allahu subhanahu ala ibadihil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala telah memuji hamba-hambanya beriman. Alladzina yas'alunahu an yaj'alahum a'immatan yuhtada bihim. Yang mana orang-orang beriman ini mereka meminta kepada Allah agar menjadikan diri mereka sebagai a'immah, para imam yang orang-orang mencari atau mendapatkan hidayah melalui imam-imam ini. Yaitu hamba-hamba yang beriman, mereka minta pada Allah, berdoa pada Allah, ya Allah jadikanlah kami imam-imam yang orang-orang itu mendapatkan hidayah melalui kami. Yaitu faqala ta'ala fi sifati ibadih. Allah Ta'ala berkata, menceritakan tentang sifat hamba-hambanya ini, walladzina yaquluna rabbana apa? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yaitu hamba-hambanya ini bilang, mereka berkata, Rabbana, ya wahai Rabb kami, hablana, berikanlah, hibahkanlah untuk kami qurrata a'yun. Yaitu qurrah itu artinya ma tastaqirru bihi al-a'yun. Yaitu hal-hal yang membuat mata itu sedap memandangnya. Itu qurratu a'in. Jadi kalau misalnya Bapak-bapak bertanya, apa sih arti qurratu a'in? Qurratu a'in, qurrah, istaqarra, qarra, yaitu tetap, teguh, terus, nempel, melekat terus. A'yun, mata, yang mata melekat terus untuk memandangnya. Ini qurratu a'in. Makanya anak-anak itu biasanya disebut qurratu a'in. Ya. Karena ngelihat anak-anak tuh pas masih kecil ya, ngelihat anak-anak tuh seneng. Kalau udah gede, udah bongsor, kesel. Udah bongsor, remaja udah kesel liatnya. Gitu kan? Tapi pas masih kecil, pasti balita senang lihatnya, senang. Itu namanya qurratu ain. Ya, qurratu ain. Ya, mulai remaja, mulai berkurang tuh sisi qurratu ainnya tuh. Mulai pergaulan mulai beda, mulai ngomongnya udah beda. Udah enggak enak lagi ngomongnya. Udah sering ngomong enggak enak, minta duit mulu tiap hari lagi, jajan keluar, minta motor lagi, merek tertentu lagi. Wah, aduh, ada. Ini dari qurratu ain ke jahanam ini. Ya. Ya, jadi qurratu ain itu apa yang membuat mata itu sedap memandangnya, itu qurratu ain. Maka Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu ain. Ya Allah, berikanlah kepada kami qurratu ain yang menenteramkan hati. Hati itu tentram karena mata sedap, senang dengan memandangi, senang. Dari apa? Dari dua pihak. Min azwajina wa dzurriyyatina, yaitu pasangan kami, baik suami atau istri. Wa dzurriyyah, dzurriyyah itu keturunan, baik anak maupun cucu, masuk dalamnya cucu. Apalagi bawahnya lagi Pak, cicit ya. Cicit, bawahnya lagi apa? Ya kalau masih hidup ya. Nah, jadi cucu, anak cucu, cicit itu. Apalagi kalau udah mungkin berusia tua, ngelihat cucu tuh seneng banget. Bahagia ngeliat cucu, lebih bahagia ngeliat bapaknya cucu ini. Anak sendiri, ya.
Kadang-kadang anak sendiri kata-katain dengan cucunya, wah ditimang-timang senang banget. Nah, sini anak dan cucu menjadi qurratu ain, dua pihak. Karena emang ini dua pihak nih yang membuat kita tuh bahagia, senang. Istri atau pasangan dan anak atau cucu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi ini di antara doa minta sama Allah. Karena kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum, ada yang aduwwal lakum, ada yang fitnah. Iya, bisa menjadi musuh, bisa menjadi ujian besar. Maka kalau misalnya ternyata pasangan kita itu menjadi ujian terbesar kita, ya, maka baca doa ini. Anak kita menjadi fitnah terbesar kita, baca doa ini. Dan betapa banyaknya pasangan itu menjadi ujian terbesarnya manusia. Ada kabar yang kemarin istri perempuan ngegorok anaknya. Ujian terbesar itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala lindungi seluruh anak dan keturunan kita semua dari kekejian. Ya. Ya kita nggak bisa ngomongin ya, kita nggak tahu ya kasus hakikatnya itu gimana, kita nggak tahu Pak ya. Jadi serahkan aja ke Allah hal kayak ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi butuh hidayah, butuh di sini mauhibah, pemberian dari Allah. Agar anak dan istri kita itu menjadi qurratu a'yun, bukan menjadi fitnah, bukan menjadi adu atau musuh. Betapa adanya suami istri musuhan sampai istri stres, frustrasi, gila bahkan. Atau sebaliknya. Sampai ada hadis Nabi SAW, ya, minta perlindungan kepada Allah dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Pernah dengar ya Pak? Ya Allah, saya berlindung kepada pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ya Pak? Pernah dengar Pak? Kalau Pak Zul mah emang udah pantas ubanan kok Pak Zul. Ya jenggotnya itu ada ubanan. Jenggotnya ditutup. Kalau Pak Budi mah udah pantas ubanan. Enggak, maksudnya beruban sebelum waktunya itu yang enggak zahir tentang uban doang maksudnya. Kenapa sebagian orang beruban atau cepat beruban? Karena banyak pikiran. Artinya, ya Allah saya berlindung kepadamu daripada istri atau pasangan yang membuat saya kebanyakan pikiran. Ya. Sebagian pasangan itu membuat kita kebanyakan pikiran. Masih pikiran mungkin karena pasangan ini bandel atau apalah bikin kepikiran itu. Bukan pikiran karena kangen, bukan. Kok itu Masya Allah itu indah itu. Enggak, pikiran karena kok saya nikah sama manusia atau apa gitu kan. Ya gitu. Ya. Nah jadi itu ya, kita butuh doalah seperti ini jemaah sekalian. Kalau misalnya ternyata pasangan itu udah baik, anak kita udah baik, tetap doa terus. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Kita nggak tahu cucu kita kayak siapa, kayak gimana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kemudian waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami. Berarti pendoa ini minta buat ya Allah jadikan untuk dirinya. Jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu juga minta sama Allah. Loh, kok ibu-ibu jadi imam? Iya, ibu-ibu jadi imam. Imam di sini bukan imam masjid. Imam di sini maksudnya pembimbing, pemimpin, pengayom, pengarah, penaung, itu imam di sini. Yang menjadi qudwah bagi orang-orang yang mengikutinya. Lil muttaqin, jadikanlah, ini kan konteksnya keluarga. Jadikanlah kami imam untuk orang-orang muttaqin. Yang ngikutin kita siapa biasanya? Istri dan anak. Maka istri dan anak ini muttaqin. Paham ya Pak? Jadikanlah kami imam bagi para muttaqin. Muttaqin di sini istri dan anak. Berarti kita sedang mendoakan diri kita, istri dan juga anak. Bagaimana bisa kayak gitu? Kita ini jadi imamnya muttaqin.
Orang kalau misalnya nih kumpulan orang bertakwa nih, orang soleh banyak, ada 5 orang misalnya. Kemudian ada satu wali nggak pakai baju, gelandangan, rambut bleberan, isinya kecoa doang. Nah kemudian kalau misalnya orang kayak ini bisa nggak jadi imamnya orang-orang bertakwa ini? Nggak bisa. Jangankan wali itulah, wali setan itu. Jangankan wali itu. Nggak, misalnya kita aja nih Pak, ketemu beberapa ustadz. Ada 5 ustadz. 5 ustadz, jenggotnya itu masya Allah lebat, ya, dan pakai jubah, wah udah kayak malaikat subuh lah pokoknya. 5 ustadz nih, nggak tahu juga nggak tahu. Nah kemudian antum menjadi pembimbing umrah buat ustadz-ustadz ini, padahal antum cuma jemaah muhajirin. Bukan imam muhajirin, karena udah berkali-kali jadi imam di masjid muhajirin diprotes oleh jemaah karena bacaannya bikin neraka. Bukan karena ayat-ayat neraka dibaca, tapi karena saking buruknya bacaannya. Nah, jangan nggak bisa baca kamu, udah. Ngebimbing umrah untuk 5 ustadz. Ini kebalik ya kira-kira? Kebalik. Gak bisa imam lil muttaqin, imam untuk para ustadz. Ya imam untuk para ustadz berarti ustadz yang mestinya lebih bertakwa, lebih berilmu lagi gitu ya Pak ya. Iya. Ini bukan karena dicepetin sama imamnya atau gimana? Enggak. Ya, kita azan sebentar, insyaallah kita lanjut sebentar, kemudian nanti tanya jawab. Ya, silakan, tafadhol. Baik. Jadi tadi waja'alna lil muttaqina imama. Ada apa nih? Dan jadikanlah kami imam untuk orang-orang yang bertakwa. Maka otomatis seperti mendoakan agar diri kita bertakwa dan menjadi penunjuk untuk orang bertakwa gitu loh. Diri kita mendoakan diri kita bertakwa dan mendoakan istri dan keturunan kita bertakwa. Itu makna dari doa itu Pak. Kadang-kadang kita mengucapkan doa itu nggak ngerti kalau isyaratnya seperti seluas ini gitu loh. Waja'alna lil muttaqina imama, yaitu saya jadi imam bertakwa dan juga apa yang saya bimbing mereka orang-orang yang bertakwa semua, yaitu istri dan keturunan. Tidak ada yang lebih nikmat daripada dari dalam hal keluarga, tidak ada yang lebih nikmat daripada melihat istri dan anak-anak kita itu mereka bertakwa. Itu nikmat sekali. Berbeda dengan orang-orang ahlu dunia yang mencari dunia. Sebagai mencari dunia mereka hanya ingin ketika istri cuma terlihat menor, senang dia. Istri terlihat menor, udah kamu mau kemana? Mau ini, kok mau keluar pakaian kamu kayak gitu? Itulah lipstiknya pakai, biar cakep. Terus pakai pink yang di sini apa yang bisa bedak pakai lah, jangan kelihatan. Saya nggak mau kelihatan malu sama teman-teman lama saya. Dikira saya punya istri jelek. Istri saya harus kelihatan cakep. Ini istri atau konsumsi publik sebenarnya? Nggak boleh, ini malah menjerumuskan yang seperti ini. Ya. Jadi bertakwa, kalau misalnya istrinya bertakwa, dia sampai masalah yang kecil pun izin sama suaminya. Bukan masalah kecil, maksudnya masalah harta milik suaminya, dia selalu izin sama suaminya. Ini masya Allah bertakwa. Anaknya juga bertakwa, sholat tepat waktu, nggak pernah keluar dari waktunya. Kemudian lisannya terjaga, pergaulannya baik, saleh, hafidz lagi, atau minimal sedang menghafal Quran. Itu indah dan enak sekali bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun bagi ahli dunia enggak. Ya, ahli dunia kadang enggak. Mereka malah justru kadang-kadang ngapain sih anak-anak dipaksa untuk hafal Quran, dipaksa untuk belajar agama. Radikal loh nanti. Ya itu radikal. Barang dagangan zaman sekarang tuh. Iya. Padahal justru itu qurratu a'yun. Lihat anak-anak yang TikTokan itu. Mana orang tuanya? Tahu nggak orang tuanya kalau misalnya putri-putrinya TikTokan?
Oke, TikTok itu wadah ya. Tapi kita lihat TikTok banyak perempuan-perempuan yang apa? Aduh, gitulah pokoknya ya. Narsis dan masya Allah lah memvideokan dirinya dan seterusnya. Ya. Kemana orang? Sebagian dari mereka jilbaban. Sebenarnya mereka ini nyari jodoh atau apa ini perempuan-perempuan ini? Ya. Tapi jadi konsumsi publik. Semakin banyak yang suka, semakin banyak yang like, semakin banyak yang follow, semakin senang ini. Ini kan menumpuk dosa. Dan bapak-bapak mereka yang masih hidup itu akan ditanya di hari kiamat, diminta pertanggungjawabannya akan perbuatan anaknya ini. Ini gimana mau jadi waja'alnal muttaqina imama? Makanya kita butuh jemaah sekalian yang punya anak cucu, minta sama Allah supaya anak cucu kita jadi orang bertakwa dan kita menjadi pembimbing mereka sehingga kita juga menjadi orang yang bisa lebih bertakwa daripada mereka semua. Semoga Allah Ta'ala jadikan anak dan juga semua dari kita bapak-bapak dan ibu memiliki keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di atas ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, taib. Mungkin untuk materi cukup sampai situ insyaallah. Kita akan lanjut materi pada pertengahan Syawal dan mungkin itu akan menjadi suatu mesiu kekangenan anak dan bapak-bapak sekalian. Ya, entah kalau bapak-bapak kangen atau tidak sama anak tidak tahu. Ya, tapi mungkin insyaallah anak akan sangat kangen sama bapak-bapak sekalian. Ya, insyaallah kita ketemu lagi pada bulan Syawal. Silakan yang mau bertanya dipersilakan. Waduh, ibu-ibu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ibu menggebu ini kayak sebulan lebih nggak pernah nanya mereka, maka dilampiaskan sekarang. Ya. Ini saya dapat amanah dari teman maupun dari warga untuk menyalurkan sedekah. Setelah itu kita menyalurkan sedekah itu saya menyuruh beberapa orang untuk jalan mengantarkan sedekah itu ke tempat yang sudah kita ingin, tentunya anak yatim piatu, fakir miskin dan kaum duafa. Ya. Orang yang mengantar sedekah itu kita kasih imbalan, bukan imbalan sih, sejenis kita kasih bingkisan juga dari sedekah itu. Sejuta. Sarapannya itu hukumnya bagaimana, boleh apa tidak. Terus untuk yang masak kadang-kadang kita kasih juga itu boleh apa tidak. Baik. Jazakillah khairan Bu. Itu sebentar, sebelumnya sedekah ini itu sedekah gimana bentuknya? Dia zakat atau sedekah umum? Sedekah umum. Baik. Kemudian ya. Baik, kemudian ini sedekah sedekah umum ini apakah itu tromol masjid yang para penyedekahnya itu siapapun atau kumpulan orang-orang tertentu? Umum Ustaz, ada dari warga maupun ada titipan dari teman, terus saya yang mengelola, saya masak, kadang saya minta bantuan tetangga untuk bantu masak. Baik, ketika mereka semua bersedekah, itu ada kriteria nggak? Maksudnya gini, ibu bilang ini sedekah untuk fakir miskin aja atau ini sedekah untuk apapun, gimana? Ketika kita salurkan sedekah tersebut untuk fakir miskin, kaum duafa, anak yatim piatu. Ini itu dibilang di ketika bertemu dengan para muhsinin dibilang begitu. Pokoknya amanahnya cuma ini titip sedekah aja untuk warga yang itu kekurangan gitu ya? Iya, janda-janda tua, selebihnya. Loh, yang muda enggak Pak? Yang muda enggak Bu? Ya? Yang muda enggak? Yang tua aja? Yang muda kita lihat juga Ustaz, kalau ya. Yang fakir. Ada juga yang janda itu kita sedekahin nggak mau, justru malah beliau ikut bersedekah. Masya Allah. Baik. Pertanyaannya, apakah boleh memberi fee untuk pemasak atau pengirim gitu ya? Begitu Bu ya? Iya. Baik. Di sini asalnya itu tentu saja itu harus disalurkan ke pihak yang memang dimaksud, yaitu orang-orang yang membutuhkan. Nah, untuk ini kan membutuhkan jasa, ya, membutuhkan jasa. Selama memang tidak dimaksudkan dengan adanya galang donasi ini kepentingan individual, maka nggak masalah.
Gimana Bu? Selama tidak ada dalam penggalangan ini kepentingan individual dari awal, maka tidak masalah untuk memberikan fee ke orang-orang yang berjasa mengantarkan atau memasak. Gimana Bu? Saya kasih contoh gini Bu ya. Saya kasih contoh. Ini mohon maaf kalau ternyata jawaban saya menohok pihak-pihak tertentu. Misal, ibu ini memang pengumpul donasi aja atau ada usaha, Bu? Sebenarnya awalnya sih dari ini sedekah jelantah minyak itu Ustaz. Oh. Dari jelantah itu 1 liternya dihargai. Terus saya tanya ke suami, kalau misalnya ini uang kita bagiin nggak mungkin. Akhirnya saya izin sama suami untuk uang ini dipakai buat sedekah. Awalnya kita salurkan untuk anak yatim piatu dan janda tua yang Oke, gini aja Bu, gini Bu. Yang maksud saya tidak ada kepentingan gini nih. Misal saya ini pedagang nasi uduk. Nah gitu aja ya. Saya usaha nasi uduk. Kemudian saya galang donasi untuk fuqara, orang fakir dan miskin. Ya, silakan yang mau infak untuk mereka semua bisa saya salurkan melalui saya dengan bentuk format nasi uduk. Bisa paham nggak sini? Di sini ada kepentingan individual, yaitu kepentingan saya untuk menjual nasi uduk ini. Beda bisa paham Pak? Masuk di sini masuk ya. Nah, ini mohon maaf kalau ada yang seperti itu di sini, saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya nggak tahu siapa-siapa di sini. Dari usaha ini saya nggak tahu. Ya begitu. Maka yang seperti ini nggak boleh. Menurut sebagian mazhab tidak boleh dan memang tidak layak, tidak etis. Karena memang didasari kepentingan individualis dia. Kalau memang dia mau sedekah, ya sok sedekah aja pakai nasinya, nggak usah ngajak-ngajak orang. Iya. Tapi kalau misalnya ya ada muhajirin nih, Masjid Muhajirin menggalang donasi untuk orang-orang fakir, janda tua atau orang miskin yang butuh makan. Saya memang di Jatimurni saya jual nasi uduk. Maka setelah kekumpul donasi misalnya 5 juta, maka kemudian Pak Sarno selaku ketua panitia memesan nasi uduk dari saya dengan harga normalnya saya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh kayak gitu boleh. Karena di sini tidak ada unsur diawali dengan kepentingan individual. Gitu Pak. Seperti itu. Maka boleh. Loh, kok boleh kan sama-sama dapat duit? Ya, sama-sama dapat duit, tapi bedanya di niatan. Niatan awal memang ada yang mengatakan, ada yang pengen keuntungan. Kalau yang contoh kedua, enggak, itu bukan ada maksud keuntungan dari awal, enggak. Jadi enggak masalah. Ya Pak Sarno kalau mau melakukan itu juga saya senang kok Pak. Iya. Tapi jangan ya. Ya itu. Jadi bukan ada maksud dari awal. Dan uang tersebut halal buat saya. Syukur-syukur kalau saya murahin karena tahu mau sedekah. Nah ini saya juga dapat pahala di sini. Apalagi kok saya gratisin juga. Wow. Tapi seperti itu nggak bakal terjadi. Ya. Karena rugi juga lumayan. Ya seperti itu Bu ya. Jadi boleh Bu ya. Wah iya aku jazakallah. Nah kalau misalnya begini ceritanya, begini, misal saya bilang sama Pak Sarno, saya ada uang 5 juta cash. Bapak tolong berikan 5 juta ini kepada fakir, miskin, janda tua dan orang butuh Pak ya. Berapa orang totalnya? Nanti tolong kasih tahu ke saya nanti atur berapa jumlahnya. Nah terus nanti Bapak Sarno bakal dapat fee dari saya 200.000. Baik. Ini boleh atau tidak? Boleh. Karena bukan inisiatif Pak Sarno yang mengkulik-kulik harta itu. Melainkan memang dari saya. Begitu Pak ya? Ya. Maka organisasi atau individual kalau memang dari awal membangun donasi, menggalang donasi ini bukan ada maksud kepentingan individual atau organisasi itu, maka tidak masalah. Wallahu a'lam. Pak, ya silakan Pak.
Namun pertanyaan ibu-ibu, Ya. nah sekarang pertanyaan saya pribadi. Karena ini ada ada sangkut paut juga dikit. Ya, silakan Pak. Ini kan musola, saya ketua DKM. Iya Pak. Kita bisa melakukan Rehab. ya perbaikan. Oh iya. Gitu. Kan itu butuh bahan bangunan. Iya. Saya ambil dari toko saya Iya. dengan asumsi, kalau saya ke toko lain ya saya beli. Iya. Jadi saya drop dari tempat saya dengan harga tentunya lebih rendah. Iya. Nah itu gimana Pak? Iya. Oke. Udah ya, siap. Jazakallah khairan Pak Budiman. Misalnya DKM ini punya toko material. Ya. Kemudian uang yang terkumpul untuk rehabilitas atau rehab masjid atau mushola itu beli di toko milik DKM. Kalau memang pengelolaan keuangan ini yang ngatur DKM nggak boleh. Tapi kalau ini kemajmuan kesepakatan dari seluruh pengurus, nggak masalah. Karena memang uang itu dari awal bukan dikumpulkan dengan niatan untuk Bapak, kan bukan gitu. Tetapi ketika misalnya keumuman DKM ini atau setelah rapat mereka menyimpulkan biar netral, kita beli di material lain deh, biar netral Pak, biar nggak timbul suudzon, ini juga nggak masalah. Mungkin itu lebih baik gitu loh. Tapi kalau memang ada yang lebih dekat dan lebih bermaslahat, apalagi sama-sama kemudian bermajmu, mereka sepakat, dah sekali kita bantu Pak Budiman misalnya, gak apa-apa biar laris, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya Bapak yang ngumpulin, Bapak yang ngatur uangnya, dan ya yang maksudnya megang duitnya, nggak ada keterbukaan, atau paling cuman global aja sekian puluh juta yang terkumpul, terus rinciannya Bapak yang atur sendiri. Nah ini akan menimbulkan banyak distorsi. Tapi kan kalau dalam skala DKM kan pasti terbuka ya, maksudnya ada rapat, orang-orang juga tahu. Insya Allah mudah-mudahan nggak apa-apa di situ. Ya. Jadi kepentingan individualis ini adalah ketika memang si individu ini emang sengaja dia mengadakan itu, memang dari awalnya udah ada keinginan untuk maaf ya membisniskan gitu loh. Iya. Tapi kalau accidentally ya atau apa ya, koinsiden gitu ya, memang pas banget ini orang terdekat kita punya usaha ini, ya ndak masalah. Ya kayak saya kan misalnya saya dianggap orang terdekat nih kan, saya ustadznya, saya jualan nasi uduk, ya untuk jemaah, ternyata yang hari Ahad misalnya, Pak Saro bilang, Pak Ustadz untuk kajian hari Ahad kita bandrol 500.000 untuk satu pertemuan, tolong sediakan nasi uduk, boleh nggak? Boleh. Saya orang internal ini, karena bukan saya dari awal, saya nggak nawarin, Pak Sarno, itu kayaknya kajian subuh bisa nih mesen dari saya. Nah kalau itu emang ya gimana ya, nggak etis aja gitu loh. Apa ini ustadznya lagi, ya? Ya begitu. Walaupun sebenarnya nanti pun kalau misalnya terjadi itu tetap sah, jual belinya tetap sah, hanya saja niatannya yang tidak bagus aja, kurang baik ya gitu aja. Seperti itu Pak Budiman. Jadi nggak masalah insyaallah ya. Apalagi ini kemajmuan rapat semua mungkin sepakat atau lebih condong kita orang terdekat lebih baik, ya udah itu lebih baik insyaallah. Begitu. Ya, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Terima kasih Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah taala pada waktu mendatang dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah Allah taala mudahkan kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan ini dan seterusnya sampai bulan-bulan sampai akhir hayat kita. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.